Berobat di tempat yang tepat menjadi topik dialog kita hari ini, masih bersama Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Bapak Marius Wijayarta, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Din Emawati. Oke, kalau dilihat dari strategi dari klinik-klinik ilegal ini beroperasi, salah satunya adalah dengan memberikan promo-promo harga murah. Betul. Temuan-temuan Anda seperti apa, Pak Marius? Kita nggak usah bicarakan yang klinik-klinik yang itu. Sekarang rumah sakit saja ya yang sudah lulus yang legal dan akreditasinya baik. Akreditasinya sudah lulus yang versi 2012. Ya. Sudah GCI ya. Dan direktur utamanya itu jadi TOT-nya ya, untuk rumah sakit yang akan akreditasi ya. Itu promosinya seperti yang saya dapatin salah satunya di rumah sakit di Jakarta Utara ya. Ini promosinya seperti orang iklan durian montong, ya. Diskon segala macam. Dan lucunya berlaku sampai tanggal 31 September. September itu cuma tanggal 30 saja. Ya. Lalu ada juga paket operasi yang angkanya mujarab 8999, 7999. Ini apa bedanya dengan orang jualan baju, ya, jualan sepatu? Ya. Apa ada kembali Rp1? Kan nggak mungkin kan? Nah, promosi-promosi ini jelas melanggar etika, apakah etika rumah sakit maupun peraturan Kemenkes masalah promosi rumah sakit. Ibu Din, tindakannya seperti apa jika kemudian ada rumah sakit yang memang legal dan juga akreditasinya baik ternyata melakukan promosi dengan cara yang tidak benar? Ya sebetulnya nggak boleh ya kalau sesuai etika. Rumah sakit yang baik itu adalah rumah sakit yang tanpa promosi. Kita lihat rumah sakit besar yang ada di DKI Jakarta. Itu saya nggak melihat ada promosi seperti itu. Artinya memang rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang nggak laku, ya. Pasiennya sedikit, kemudian dia uang yang ditanam tadi belum kembali untuk membuat rumah sakit kan mahal. Jadi ini sebetulnya nggak punya etika. Nanti kita akan cek ya ke lapangan. Saya terima kasih dengan informasinya Pak Marius. Nanti kita akan turun untuk melihat seperti terkait dengan biaya perawatan yang kemudian mungkin dikategorikan tinggi gitu ya, tidak murah oleh masyarakat sehingga mereka lebih tergiur dengan iklan-iklan yang seperti ini. Menurut Anda seperti apa? Jadi gini, memang di Indonesia kan sistem pembiayaan kesehatan ada dua ya, masih out of pocket sakit bayar, ada juga dengan insurans ya. Kedepan kalau BPJS ini baik ya, nanti yang begini-begini akan hilang, karena dia harus mengikuti aturan. Kalau nggak dibayar ya. Satu dua lah yang masih nyasar ya. Dengan kondisi seperti sekarang ini kan peralihan dari sakit bayar jadi asuransi, baik itu asuransi swasta maupun asuransi sosial penyelenggaraan pemerintah. Mudah-mudahan makin cepat ini terlaksana asuransi sosial dengan biayanya yang dihitung dengan benar, bukan kayak sekarang. Kamu nggak ikut, nanti mau dicabut izinnya. Ini maaf ya Bu Didi ya. Kalau ikut rugi karena unit cost-nya nggak masuk. Nah, ini harusnya dibenarkan. Dua-duanya saling membutuhkan. Jadi ke depan saya minta pemerintahan Jokowi ini harus mengatur ini. Sebaiknya dipercepat, jangan nunggu sampai 2019. Karena sampai 2019. Karena BPJS ini harusnya 2009 sudah terlaksana di Indonesia. Oke, hal lain yang juga cukup menarik adalah ketika adanya klinik-klinik yang menghadirkan dokter asing ataupun mungkin praktisi kesehatan asing. Perizinannya di Indonesia seperti apa? Semudah itukah untuk kemudian berpraktik di Indonesia? Sebetulnya nggak seperti itu. Harusnya seorang dokter asing masuk ya, kalaupun dia sekolah dari Indonesia keluar, itu kan harus ada adaptasi dulu di FK atau di rumah sakit besar. Tetapi kalau dia memang dokter asing betul masuk ke Indonesia, kan harus ada izin dari imigrasi, kemudian Kementerian Kesehatan, baru ke ID dan lain sebagainya. Jadi yang kita ketemukan tadi yang di Metropol nggak ada izinnya. Jadi itu kita anggap ilegal ya. Sampai dengan saat ini menurut catatan kami belum ada dokter asing yang betul-betul mempunyai persyaratan seperti itu. Jadi jika ada dokter asing yang sepertinya terlihat memiliki izin dan juga membuka praktek di Indonesia, itu tidak legal. Karena sejauh ini belum ada dokter asing ini di yang laporan boleh. saya nggak ada. Ya. Jadi artinya kita lihat lagi, apakah dia masuknya itu sebagai visa wisatawan atau memang dia kerja. Kalau dia sebagai tenaga kerja kesehatan tentunya harus melewati imigrasi. Adanya klinik-klinik chiropractic yang ada di Indonesia, ini juga mungkin menjadi satu hal yang akhirnya membuat masyarakat kemudian sedikit bingung. Karena memang banyak praktisinya yang memang orang asing gitu ya. Pengawasannya ataupun mungkin tindakan yang sejauh ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan sejauh ini balik lagi, hampir sama seperti ini. Beberapa tahun yang lalu kan juga udah banyak ya, 1, 2, 3, sampai 5 yang kita tertibkan.
Jadi izin tidak sesuai, kemudian dia menggunakan juga tenaga asing yang kadang-kadang operasi mata dan lain sebagainya, itu kan juga tidak sesuai dengan aturan. Jadi intinya pada prinsipnya izin klinik kita akan awasi lebih ketat kembali. Kemudian akan kita buat regulasi kalau memang suatu daerah tadi sudah penuh ya dengan sesuai dengan WHO antara tempat tidur dengan jumlah penduduk, ya kita kendalikan. Kalau perlu kita stop. Sebuah daerah tadi sudah penuh sehingga nggak ada lagi izin klinik di sana. Dengan demikian pengawasannya akan lebih mudah daripada terlalu banyak klinik, itu juga akan mempersulit pengawasan. Ya, Pak Marius, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan closing statement di dialog kita hari ini? Apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan klinik-klinik ini? Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Pertama kali waspada. Bukan kita harus curiga, ya. Kita harus memilih-milih. Jangan percaya dengan iklan-iklan testimoni. Ya, karena kalau Anda sekali kecebur bukan mungkin nyawa taruhannya. Jadi lihat izinnya, ya, apakah statusnya dia betul seperti yang dijanjikan, ya. Jangan tergiur dengan diskon, ya. Jangan tergiur dengan awalnya gratis, tapi pemeriksaan yang lain yang puluhan juta, ya. Jadi Anda kalau perlu ya tanya ke kepala dinas kesehatan setempat, ya. Kalau di Jakarta ya hubungi Dr. Din, ya. Apakah klinik ini ada izin atau enggak? Sekalian kalau memang nggak ada izin kan, apakah rumah sakit ini juga sekalian ya, masalah sarana kesehatan bisa kontak ke kepala dinas kesehatan setempat. Jadi kalau di Jakarta ya Dr. Din pasti akan dijelaskan ini statusnya gimana supaya jangan sampai ketipu masyarakat. Itu hak masyarakat. Sejauh ini juga yayasan juga mengakomodir keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas kesehatan dan juga pemerintah ya. Iya. Jadi kita lihat sini kok banyak kacau balonnya itu kan. Dan saya minta juga dalam membuat peraturan ya, selain dicabut juga ada, kalau perlu ada pidana dan perdatanya, sanksi, bukan hanya dicabut. Setelah dicabut apa yang harus didapat oleh korban-korban ini? Itu menurut saya. Iya, Ibu Din, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan closing statement kita hari ini? Iya, memang tadi seperti di depan kita katakan ada beberapa klinik yang sebetulnya regulasi satu harus dibenahin. Selama ini kita masuk ya hanya mencabut klinik, tapi backup kita siapa? Kita nggak ada backupnya. Itu yang harus diberikan itu yang harus juga dibenahin lah. Kalau sebuah dinas kesehatan memberikan izin, kita mencabut, backupnya harus dibuat. Kemudian yang kedua tadi ada abu-abunya tadi antara spa dengan salon dan lain sebagainya sudah menggunakan jarum suntik. Regulasinya mesti harus jelas. Baik, ya, Bu Din terima kasih banyak, Pak Marius terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali di Jurnal Siang setelah jeda berikut.